Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Priyasadida. Saya dari kelas 3B Akuntansi Manajerial. Di mana pada kesempatan hari ini saya ingin mereview kembali mengenai bab 8 tentang audit pada sistem PDE. Baik, kita masuk pada komponen sistem PDE. Di mana sistem PDE adalah pemrosesan data elektronik atau EDP, Electronic Data Processing, adalah sistem pemrosesan data yang menggunakan teknologi telekomunikasi dan komputer. Sistem PDE juga merupakan salah satu hasil pengembangan teknologi yang penting saat ini untuk dilakukan. Ada 4 komponen sistem PDE, yaitu yang pertama adalah perangkat keras, hardware komputer, yang kedua adalah perangkat lunak, software komputer, yang ketiga adalah metode pengorganisasian data, dan yang keempat, yang terakhir adalah metode pemrosesan data. Baik, selanjutnya kita masuk pada kelebihan dan kekurangan sistem PDE dibandingkan dengan sistem manual. Di mana sistem PDE mempunyai beberapa kelebihan yang signifikan daripada sistem manual. Meskipun demikian, metode pengelolaan data dengan pengendalian intern PDE juga mempunyai beberapa kelemahan yang berkaitan erat dengan auditing. Kita masuk pada kelebihan. Yang pertama adalah sistem PDE dapat memberikan kontribusi yang lebih baik dalam pemrosesan data daripada sistem manual. Yang kedua adalah sistem PDE dapat memberikan laporan akuntansi yang tepat waktu dan lebih efektif untuk pengawasan dan penelaahan operasi daripada sistem manual. Yang ketiga adalah sistem PDE dapat mencegah kesalahan perhitungan dan penulisan data transaksi yang seiring terjadi pada sistem manual. Dan yang keempat, pada sistem PDE ada fungsi pengendalian yang dimasukkan secara bullet out ke dalam komputer. Baik, selanjutnya kita masuk pada kelemahan pada sistem PDE. Yang pertama adalah sistem PDE menghasilkan jejak bukti transaksi yang terbatas dibandingkan dengan sistem manual. Yang kedua, lebih sedikit bukti dokumen mengenai kinerja prosedur pengendalian pada sistem PDE daripada sistem manual. Yang ketiga adalah informasi dalam sistem PDE kurang visible atau sulit dilihat daripada sistem manual. Kemudian yang keempat adalah pengurangan campur tangan manusia dalam sistem PDE dapat mengakibatkan tersembunyinya kesalahan yang sebenarnya dapat diamati dalam sistem manual. Yang kelima adalah informasi sistem PDE lebih rawan terhadap kerusakan fisik dibandingkan dengan sistem manual. Berbagai fungsi dapat terkonsentrasikan dalam sistem ini dan juga dapat berakibat pada sistem PDE lebih rentan dari sisi pengendalian dibandingkan dengan sistem manual. Yang keenam adalah pengubahan sistem dalam sistem PDE lebih sulit diimplementasikan dan dikendalikan dari sistem manual. Dan yang terakhir, yang ketujuh, pada sistem PDE lebih banyak orang yang dapat mengakses sistem daripada sistem manual. Di mana hal ini memperbesar kemungkinan terjadinya manipulasi sebagai akibat modifikasi tanpa otorisasi. Baik, selanjutnya kita masuk pada pengendalian intern pada sistem PDE. Di mana pengendalian sistem pada PDE mencakup prosedur manual dan prosedur yang dirancang dalam program komputer. Program pengendalian manual dan program komputer terdiri atas yang pertama adalah pengendalian umum, di mana pengendalian umum merupakan pengendalian yang menyeluruh yang berdampak terhadap lingkungan PDE. Kemudian kedua adalah pengendalian aplikasi, di mana pengendalian aplikasi merupakan pengendalian khusus atas aplikasi akuntansi seperti pemrosesan penjualan atau penerimaan kas, pemrosesan gaji dan upah karyawan, dan lain sebagainya. Penerapan standar auditing pada PDE, di mana standar umum pertama menyatakan bahwa audit harus dilakukan oleh individu yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis memadai sebagai auditor. Oleh karena itu, pengetahuan dan kemampuan auditor yang diperlukan tergantung pada kompleksitas PDE dan tanggung jawab auditor yang ditentukan. Standar umum pertama menyatakan bahwa auditor harus merencanakan dengan baik termasuk audit klien dengan sistem PDE. Berkaitan dengan ini, maka auditor harus mempertimbangkan hal-hal. Yang pertama adalah luasnya penggunaan komputer dalam setiap aplikasi akuntansi. Yang kedua adalah
kompleksitas operasi komputer klien. Yang ketiga adalah struktur organisasi kegiatan pemrosesan komputer. Yang keempat adalah kesediaan data dalam hard copy dan computer reliable form. Yang kelima adalah penggunaan TAUP, teknik audit bergantung komputer, untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan prosedur auditing. Baik, kita masuk pada metodologi untuk memenuhi standar pekerjaan lapangan kedua, yang dimana auditor harus menghimpun pemahaman yang cukup untuk memahami. Yang pertama adalah kelompok transaksi operasi entitas yang diproses dengan sistem PDE dan yang signifikan untuk laporan keuangan. Yang kedua, catatan akuntansi, dokumen pendukung, change reliable information, dan akan khusus dalam laporan keuangan yang tercangkup dalam pemrosesan dan laporan sistem PDE. Yang ketiga, bagaimana komputer digunakan untuk pemrosesan data. Yang keempat, yang terakhir adalah jenis salah saji potensial yang dapat terjadi. Baik, selanjutnya adalah menentukan resiko pengendalian, yang dimana proses penentuan resiko pengendalian dalam struktur pengendalian PDE sama dengan pengendalian sistem manual, yang meliputi yang pertama adalah mengidentifikasikan salah saji potensial yang mungkin terjadi untuk setiap asersi. Yang kedua adalah mengidentifikasi proses pengendalian yang perlu untuk mencegah dan mendeteksi salah saji tersebut. Dan yang ketiga adalah melaksanakan pengujian pengendalian, yang dimana ada dua cara yang dilakukan untuk pengujian pengendalian dalam sistem PDE, yaitu yang pertama adalah pengujian pengendalian dengan computer auditing through the computer. Yang kedua adalah pengujian pengendalian tanpa komputer atau auditing around the computer. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai review bab 8. Kurang lebih mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.